Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La khawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, kita selalu bersyukur atas nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, keadaan sehat walafiat, longgar, sehingga kita tengah memanfaatkan waktu ini dengan sebaik-baiknya. Tholabul ilm, ngaji bebarengan dengan tujuan untuk menggapai ridha Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita menjadikan catatan terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, pada kajian kita untuk kitab Lu'lu' wal Marjan, kita masih berkisar yaitu Kitabul Masajid wa Mawadhi'is Shalah. Kitab yang bahas tentang masjid dan juga tempat-tempat sholat. Pada bab yang akan kita kaji yaitu babu takhrimil kalam fis sholat, bab yang menjelaskan tentang keharaman berbicara di dalam sholat, wa nusikha makana min ibahatihi, dan apa yang menjadi kebolehan itu telah dinasakh, dihapus. Baik, hadisnya nomor urut 311 dan 312. Insyaallah pada kesempatan pagi ini kita akan kaji menelaah dua hadis ini. Yang pertama hadis 311. Hadisu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala. Hadis dari Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridhai, ia berkata, kunna nusallimu 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami para sahabat ini pernah mengucap salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa bisalah, dan beliau itu sedang sholat. Fa yaruddu alaina, lalu beliau menjawab salam kami. Falamma raja'na min 'indin Najasyi salamna alaihi falam yarudda alaina. Maka tatkala kami para sahabat ini kembali dari Najasyi, kami tengah mengucapkan salam ke beliau, namun beliau tidak menjawab salam kami. Waqala, Rasul mengatakan, inna bis salati syughlan, sesungguhnya di dalam salat itu sesuatu yang menyibukkan. Hadis 312. Hadis Zaid bin Arqam qala. Hadis dari sahabat Zaid bin Arqam, semoga Allah meridhai, ia berkata, kunna natakallamu fis shalah. Kami ini biasa ngobrol, berkata-kata di dalam sholat. Yukallimu ahaduna akhahu fi hajatihi. Salah seorang di antara kami ini berbicara dengan saudaranya di dalam urusannya,
hatta nazalat hadil ayat, hingga turunlah ayat ini, yaitu Al-Baqarah 238. Hafidhu ala salawat was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Peliharalah seluruh salat dan salat wusta, dan lakukan salat itu karena Allah, qanitin, nah, dengan khusyuk, dengan tenang. Fa umirna bisukut, maka kami diperintah untuk sukut, tenang. Nah, ini dua hadis yang akan kita telaah. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis yang bersumber dari sahabat Ibnu Mas'ud tadi, ya, beliau mengatakan kami para sahabat. Jadi bukan satu orang. Kami para sahabat itu biasa mengucapkan salam. Ya, karena salam itu memang sesuatu yang memberikan doa kepada yang kita salami, dan juga orang yang menjawabnya pun juga mendoakan kita. Ini para sahabat itu betul-betul mengambil nilai yang istimewa ini. Jadi ketemu pun juga salam, ketemu Rasulullah pun juga salam, tak memandang kondisi Rasul itu. Sehingga saat itu Rasul posisi sedang sholat, itu sampai para sahabat itu mengucapkan salam ke beliau, dan ini beliau menjawabnya. Ya, ini dulu gitu, dulu. Nah, kemudian ketika telah kembali dari Najasyi, ya, maksudnya ini Raja Najasyi yang pada saat Rasulullah itu berada di Mekah, yaitu pernah hijrah pertama kali ke negeri Habasyah. Rajanya Najasyi. Ini karena raja itu baik. Nah, kemudian diterima para sahabat itu untuk hijrah ke sana. Namun tak memberikan hasil, karena kacauan orang-orang kafir, munafik, musyrik itu mengerti bahwa Rasul dan para sahabatnya itu telah hijrah ke Habasyah. Sehingga kacauan, kemudian olokan, dan fitnah mengincar kepada Rasul dan para sahabatnya, sehingga hasil tak membuahkan. Maka Rasul memutuskan untuk balik ke Mekah. Ya, pada saat ini justru mendapatkan sebuah wahyu, ya, wahyu yang Rasul SAW pada saat sholat, kami ucapkan salam ke beliau, padahal sebelum hijrah itu menjawab. Tapi ketika setelah hijrah dari Habasyah itu, kami ucapkan salam, falam yarudda alaina, maka beliau tidak menjawab. Ya, ketika sholat dengan tenangnya, sahabat masuk, assalamualaikum, dan dijawab. Jadi terasa sahabat itu kalau tidak ada respon itu. Nah, kemudian apa kata Rasul ketika tidak dijawab itu? Tentu hadis ini berkenaan dengan setelah sholat. Artinya setelah sholat itu belum menyampaikan, kenapa sih tidak aku jawab salam kalian? Dulu kalian pernah mengucapkan salam pada kami, kemudian kami menjawabnya biasa. Tapi untuk ini, karena mengucapkan salam tidak aku jawab. Rasul mengatakan, waqal inna fis salati syughlan, sesungguhnya di dalam salat itu sibuk, suhul. Nah, ini orang Arab biasanya kalau katakan, Pak, jeneng kerja apa? Apa yang kerjakan? Suhul, saya bekerja, saya sibuk. Nah, ini biasa orang Arab pakai kata-kata suhul itu. Di dalam kesibukan sholat, kemudian tidak boleh bicara. Nah, ini kacau gitu. Coba kita bayangkan, sebelum penjelasan tentang larangan berbicara di dalam sholat,
Ini sebelumnya ngobrolnya itu biasa gitu. Jadi seumpama imam sedang membaca, kemudian jamaah mendengarkan, maka ngobrol, bisa janjian, santai gitu. Pak, berikut. Ya, habis sholat, ya Romo, ngopi. Jadi terjadi gitu, terjadi. Tapi ternyata ini kan nggak ganggu kan, ganggu. Ya, imam masa tidak diperintah, tidak diperhatikan. Ya, akhirnya kenyamanan itu tidak tenang gitu. Sehingga maksudnya apa? Bahwa di dalam sholat itu wajib fokus. Nah, fokus apa? Menghadirkan hati. Ya, kemudian gerakan fisik dan gerakan lidah. Menurut Imam Ibn Rajab, bahwa sholat itu bisa khusyuk bila mana tenang, lembut, patuh, dan bagaimana seorang hamba itu bisa meletakkan jiwanya ketika dialog dengan Rabb-nya. Kenapa? Karena inna ahadukum bis-sholati fa innahu yunaji rabbahu. Ini hadis riwayat Bukhari Muslim. Bahwa siapa saja salah seorang di antara kalian ketika sholat itu yunaji rabbahu, dialog dengan Rabb-nya. Nah, ngobrol. Kita bisa bayangkan kalau sudah mengerti bahwa kita itu sedang sholat kemudian dialog dengan Rabb kita, maka bacaan sholat kita itu harus kita resapi. Kita resapi. Cuma tidak boleh diterjemahkan dengan lisan. Ya, bacaan tadi itu adalah bacaan sholat dan tidak boleh dibatin. Nah, menghadirkan hati, gerakan fisik ketika bagaimana gerak itu. Nah, kemudian yang ketiga, gerakan lisan, tidak boleh menemtok. Kemudian diresapi. Kamu sudah baca? Sudah. Di mana? Hati saya. Aku. Waktu waladhdallin. Ya, semuanya pada amin. Itu dalam hatinya. Tidak bergerak sama sekali. Sudah baca? Sudah. Di mana? Hati saya. Tidak boleh. Jadi lisan kita itu gerak di dalam sholat itu. Kita berdialog langsung dengan Rabb kita. Maka kalau kita sudah berdialog dengan Zat yang Maha Kuasa, tidak boleh sesuatu masuk dalam pikiran kita, hati kita. Cuma terus terang, sing iwu, sing sulit menghadirkan hati, pikiran tenang. Niku Masya Allah, luar biasa kalau itu bisa. Itu terus terang mawon. Sering nopo nate, sering itu kan gelek ya. Nek nate harang-harang. Sering nopo nate, pikiran kita itu melayang kemana-mana. Belak-belakan. Kadang-kadang kita itu hati kita, pikiran kita. Oh, ini kok mari bubar, melaku-melaku. Pikiran kita. Allahu Akbar. Habis sholat, jalan-jalan. Rukuk, Allahu Akbar. Ya, kok mari melaku-melaku, koes. Urut gitu susunan kadang-kadang. Masya Allah, kok diurut bukan di sholat, kok gak direncana sak gurunge sholat. Apalagi sholat di depan kita itu ada tulisan. Kaos biasa kok, coblos nomor. Iki sing ada penyakit. Kalau ada tulisan di depan kita, suruh minggir. Pak ngapunten, jenengan ganggu tulisan jenengan. Meeting. Dia bangga, ya, bahwa kaos bertulisan Arek Surabaya. Wah, tulisannya macam-macam ya. Nah, kurban Idul Adha.
mulai ya, marah kan ya tulisan-tulisan itu. Ya gak usah dibawa sholat kalau tulisan di depan. Nah kemudian kalau memang terpaksa sholat itu dipakai di belakang supaya nggak tahu. Pak terpaksa Pak, itu sudah orang di depan kita. Tadi jamaahnya sepi, kemudian dia di depan, kemudian kami baru datang. Gimana sikap kita? Pripun aja. Allahu Akbar. Coblos nomor 1. Allahu Akbar. Kurban itulah kah. Ya, 1445 hanya berapa? 3.500.000. Moco piye. Nah, sudah dibatin aja itu. Makanya Nabi mengatakan inna hadis la yasluh fiha syai'un. Sesungguhnya salat ini tidak pantas, tidak layak masuk sesuatu apa itu? Min kalamin nas, dari perkataan manusia. Loh, gak pantas di dalam salat itu ngobrol, ucapan manusia. Terus gimana? Innama huwa tasbih. Sesungguhnya salat itu tasbih. Wa takbir, takbir, wa qiraatil Quran, dan baca Quran. Itu isinya Quran. Isinya salat. Ya. Maka ya, ketika kita salat dihadirkan hati, pikiran, toh kalau toh pikiran melanya, balikkan lagi. Itu memang susah gitu. Tapi kita bukan berarti susah, tidak bisa. Berusaha semaksimal mungkin. Berusaha. Ya. Ini banyak sholat yang gak khusyuk. Ini kan apa? Hal-hal yang membuat tidak khusyuk itu kadang-kadang diri kita, kadang-kadang lingkungan, dan kadang-kadang memang ya pikiran kita gitu. Nah, sehingga sebetulnya sholat itu merupakan solusi ketenangan. Itu yang banyak tidak disadari. Makanya Ali bin Abi Thalib disebutkan dalam kitab Al-Kashaf Al-Asrar, ya, kitab tafsir, cuma dijelaskan kisah Ali bin Abi Thalib. Beliau itu pernah perang, kena panah gitu kakinya, itu sampai mengena tulang, dicabut oleh sahabat kesusahan. Ali tidak mampu, artinya tidak kuat untuk nahan. Nah terus gimana? Di antaranya pendapat sahabat, ini harus ditembus saja ini, sehingga bolong kemudian di ujung panahnya bisa dicabut. Nah, Ali tidak kuat, orang-orang sahabat pun juga tidak mampu untuk mencabut. Apa saran Ali? Bapak-bapak, tolong nanti anak panah yang menancap ke kaki saya ini cabut saja, ambil saja ketika saya nanti menjalankan sholat. Masya Allah. Ketika sholat Ali bin Abi Thalib, para sahabat langsung mengoperasi cabutnya. Itu tidak terasa sama sekali. Sampai setelah salam, sampai Ali bilang gini, Bapak kenapa Bapak tidak cabut? Loh, Pak Ali pun belum mau. Nah, ini saking khusyuknya Ali bin Abi Thalib. Lagi ini kesenggol didik, ada ya, sampai terbawa di dalam sholat. Ono joboh, wis ruwet, rame, ono sembahyang, gak iso tenang. Nah sebetulnya supek-supek melok pengajian, supek-supek sholat, tenang insya Allah. Tuh, ini kita niatkan bahwa sesuatu yang ribet dalam kehidupan kita, sholat insya Allah tenang. Ini kadang-kadang kita itu kan mendahulukan nafsu kita. Barang hilang, boleh gak ketemu ngamuk. Ya, boleh kunci sepeda motor mana? Mana kunci saya? Akhir waktu diamuk bojone diamuk. Tenang, istighfar. Ya, jenengan kapane barang hilang, sholat 2 rakaat, ketemu juru sholat. Nah, cuma kan ada kisah gitu. Tapi sebetulnya itu tidak boleh. Tapi Allah membuat apa? Terjadinya real itu. Jadi sahabat itu pernah nyimpen barang berharga. Karena dulu itu apa? Tempat-tempat untuk penyimpanan rumah padang pasir itu tidak dijumpai. Akhirnya menyimpan emas itu di bawah pohon
padang pasir, digali di situ dimasukkan. Maunya ketika nanti hari tua, aku butuh, aku ambil barang ini. Ternyata apa? Sekian puluh tahun dia butuh, lupa gitu. Tanya ke ulama, Syekh, gimana solusinya? Aku dulu itu pernah menyimpan emas, saya taruh di padang pasir di bawah pohon. Ternyata saya cari tidak ada. Kepikiran saya ini. Apa solusi? Solusi saya gini. Coba kalau malam jenengan lakukan sholat. Tapi kalau kata-kata itu pasti kamu nanti akan mendapati barangmu di dalam sabda. Maksudnya wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa al-khasyi. Maksudnya minta tolonglah kamu. Loh, di dalam surat Al-Baqarah 45 itu wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa al-khasyi. Minta tolonglah dengan sabar dan salat. Minta tolong. Maksudnya sehabis sholat berdoa. Nah, maunya ini orang di dalam sholat itu bisa menemukan. Ternyata apa? Memang demikian kenyataannya. Ketika takbir belum selesai sholat, pikirannya sudah digoda jin. Akhirnya ketemu, Bapak, Anda dulu sekian tahun menyimpan emas di bawah pohon ini. Wah, kayaknya dilayangkan. Cocok. Barang cocok, kira-kira diputus berhenti sholat ataukah selesai sholat. Karena barangnya berharga dan itu lebih penting. Ternyata apa? Ampun orangnya. Justru tidak menyelesaikan sholat, berhenti sholat, ngambil barang. Memang ketemu. Akhirnya lapor ke saya. Matur suwun saya. Barangku sudah ketemu. Gimana caranya? Aku sholat, kemudian ketika sholat aku menemukan barang itu. Kemudian saya stop sholat saya. Loh, tidak kamu selesaikan? Tidak. Ini yang kacau. Loh ini. Nah, ini cuma ini ternyata apa? Jin menggoda itu seperti itu. Menggoda. Kadang-kadang barang kita hilang, ketemu di sholat, dompet hilang, duit ketelisun, hilangnya jeruk, ketemu nih di dalam sholat. Sebetulnya kita harus menjauhi itu. Habis sholat maksudnya berdoa, ya Rob. Tidak ada bantuan yang lain kecuali Engkau. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Insya Allah akan ditemukan. Enggak, waktu saya dipikir, wah kira ketemu. Godaan setan. Nah ini yang perlu kita telaah di dalam hadis ini, sehingga bahwa hadis ini berbicara memang dulu ini di Mekah bahwa sholat ngobrol biasa, tapi ketika hijrah ke Habasah maka selesai itu telah dilarang oleh Nabi karena sholat itu sibuk dan dialog langsung dengan Rabbul Alamin. Ini yang pertama. Yang kedua 312 hadis Zaid bin Arqam qala kunna natakallamu fis shalah. Kami dulu juga biasa bercakap-cakap dalam salat. Yukallimu ahaduna akhahu fi hajati. Salah seorang di antara kami ngobrol dengan saudaranya dalam keperluan dan kebutuhan masing-masing. Hatta nazalat hadil ayat, sehingga turunlah ayat ini Al-Baqarah 238. Hafidhu ala sholawat. Peliharalah sholat itu. Jadi semua sholat harus dijaga. Ya. Kemudian sholatil wusta dan sholat wusta wa qumu lillahi qanitin, dan lakukan sholat itu karena Allah dengan khusyuk. Karena Allah dengan khusyuk. Jadi sholat-sholat yang kita lakukan wassolawat, artinya as-sholawat itu semua sholat, baik sholat wajib ataupun sholat sunnah, maka harus kita jaga. Apa yang kita jaga? Satu, waktunya. Waktu ini harus tepat, tidak boleh di luar waktu.
Jangan sampai sholat duhur sebelum duhur sholat. Maunya apa? Ingin duluan. Kakasan. Bukan kakasan. Itu mendahului, dahului. Ya. Sholat subuh didahului. Jam 4 sudah sholat. Nah ini. Kemudian di luar sholat pun juga tidak boleh. Di luar waktunya. Sholat duhur, habis sholat asar kita lakukan. Ini tidak boleh. Nah, ini waktu yang harus kita jaga. Baik sholat sunnah pun juga ada waktu-waktunya. Lantas wassolatil wusta, dan sholat wusta. Di dalam terjemahan, ya terjemahan bahasa Indonesia itu untuk wusta tetap di situ diartikan sholat wusta tulisannya. Ini baru bagaimana penafsiran tentang wusta. Wusta itu pada dasarnya artinya tengah. Jari ini wonten pinten? 5 Kang ya. Bahasa Arab niku jari kelingking, al binsiru, al khinsiru, al wusta. Loh, tengah ini wusta. Terus jari telunjuk as-sababatu al ibham. Ini bahasa Arab. Wusta tengah. Maka para ulama yang kuat pendapatnya itu sholat asar. Karena awal pagi sholat subuh, akhir pagi duhur. Makanya kalau pembawa acara jam 10, jam 11, itu ibu ngomongi. Biasanya apa ini? Bapak-bapak saat pagi setengah siang. Oh, enggak pagi setengah siang. Nah ini kadang-kadang bilangnya itu. Nah sehingga apa? Pagi ini subuh, akhir pagi zuhur 2. Kemudian tengahnya adalah asar. Lah terus maghrib awal malam, akhir malam isya. Tengahnya asar. Loh, ini pendapat yang kami pilih karena para ulama sekian banyak memilih untuk sholat wusta itu adalah sholat asar. Bahkan di dalam hadis dikatakan man taraka sholatul asr. Ini riwayat Bukhari. Siapa yang meninggalkan sholat asar, faqad habita amalu, maka gugurlah amalannya. Ini kan berat gitu. Sehingga diminta dalam ayat ini jaga, pelihara betul sholat wusta itu. Sampai hati seperti Rasul menekankan siapa saja yang meninggalkan sholat asar gugur amalannya. Dan di hadis Bukhari yang lain, man fatathu sholatul asr, barang siapa luput, lepas, ya tidak sholat asar, maka apa kata Rasul SAW? Ya, wutira ahluhu wa amaluhu, maka hilanglah keluarganya dan amalnya. Ini sakit beratnya sholat asar. Tapi wong-wong niku ingkang sing paling kathah, sing paling sibuk jam pinten? Ya, asar-asar. Rata-rata sing penggawean nyelek-nyelekno. Penggawean gorong mari engko pose jam 4. Tuh. Diselesai, kemudian jam 4 belum selesai. Mundur lagi. Jam pinten? Jam 5. Wis dilembur pisan. Entek. Jam 6 kayak mari. Ini banyak yang terjadi. Kemudian bekerja, ya bekerja mungkin dari Surabaya, maunya sholat di rumah aja. Kemudian di rumah wis tengklek. Dilihat jam 5, guru ngadusi. Kemudian jam itu selesai. Kemudian habis sholat, waktunya sholat asar itu. Nah ini makanya, kita bisa pikirkan ya. Ketika kita berada di perjalanan, sudah upayakan sholat itu juga di perjalanan gitu. Karena di tempat sholat jangan sampai molornya kan rata-rata gini, sudah sholat di rumah aja, rekreasi, wisata, naik bis, kemudian rata-rata bapak, ibu, anak-anak sholatnya di rumah aja, gak kober, atau kober sulit, sudah berat gitu, sudah payah gitu. Makanya kita menyempatkan betul-betul
ketika kita sudah perjalanan, asar tiba, walaupun jam 4 mungkin perjalanan, ayo kita berusaha untuk berhenti di mana tempat sholat. Nek gak diselat nang ngono, mulih walaupun karena 1 jam, sulit nanti itu ketika berada di rumah. Gini orang, nggak ngoten loh. Ini sholat asar, ancamannya sampai samonten. Rasul mengatakan bahwa siapa yang meninggalkan sholat asar, habito amalu, gugur amalannya. Itu ancaman keras gitu, ancaman keras. Kemudian hilang urusan keluarga dan urusan malu hartanya. Nah, oleh karena itu bahwa ayat ini mengetengahkan, memang betul-betul harus kita jaga secara serius, secara sungguh-sungguh, yaitu sholat asar. Ini bukan berarti sholat asar toh. Jadi liyane enteng-enteng aja. Wis gak apa-apa wis. Sing oleh Nabi mangka oleh tinggal sholat asar. Berarti oleh liyane ditinggal. Nah begitu. Makanya ada usul fikih mafhum mukhalafah. Mafhum mukhalafah itu tidak boleh dipakai. Tidak boleh dipakai. Tapi kalau pemahaman untuk keilmuan, kalau itu memang cocok, monggo gitu. Nah, monggo. Sehingga pahaman seperti ini akan terjadi. Yang tidak boleh sholat asar ditinggalkan, berarti yang boleh loh gitu, tidak boleh. Nah, ini baik. Kemudian kita resapi dari dua hadis ini bahwa ketika melihat hadis Zaid bin Arqam, khafidhu ala sholawat wa sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Ini ayat turun sebetulnya bertangan dengan hadis yang pertama. Hadis yang pertama hijrah ke Habasah itu ketika Rasul berada di Mekah. Sementara hadis yang 312 turunnya ayat Al-Baqarah 238 ini sebetulnya Madaniyah. Nabi setelah hijrah ada perintah ini. Sehingga apa? Ibnu Katsir menjelaskan bahwa yang dilarang itu adalah memasukkan kata-kata manusia di dalam sholat. Artinya tidak susunan doa di dalam sholat itu tidak boleh dimasukkan, walaupun itu bahasa Arab atau baik. Maksudnya ya, dalam masjid itu kan kadang-kadang lari alit kan, oke dia jenenge arek, kadang-kadang yo nangis, kadang-kadang lari tiba ketebuk. Nah, tapi lisan kita wis kadung api. Kira-kira apa? Arek cilik jatuh kerudung. Hati kita kan kadang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jatuh anak ini. Kita ucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidak boleh. Kata-kata innalillahi Al-Quran apa? Bacaan manusia Al-Quran, tapi tidak boleh dimasukkan karena tidak teks dari Nabi. Wono arek timu. Astagfirullah. Tidak boleh. Tapi kalau ekspresi kita wis kadung biasa. Wono arek timu kemudian inna. Dengan tidak sadar tidak apa-apa. Tapi kalau ketika sadar langsung berhenti. Demikian juga narik sebelah kita. Ini kosong gara-gara mungkin batal. Ini kemana teman kami? Ke belakang batal. Lalu di sini tidak bisa memutuskan ini. Sudah pelan aja. Geserkan beliau dengan tangan kita. Jangan kosong ini. Tidak boleh. Ini yang dimaksud la yasluh in hadislah la yasluh fi syai'un min kalamidas. Tidak boleh kata-kata manusia masuk di dalam sholat itu. Nah, ini masuk di dalam sholat. Tidak boleh ngobrol, tidak boleh berkata-kata kecuali spontan yang itu kita tidak sadar. Ketika sadar berhenti. Ketika pikiran kita melayang, hentikan, balikan lagi. Apa yang harus kita ingat? Itu berusaha untuk khusyuk di dalam sholat, sehingga penerapan ayat ini 238 khafidhu ala sholawat, pelihara sholat-sholat itu dari waktunya, kemudian dijaga bagaimana kekhusyukan itu
sehingga bisa kita raih. Nah, ini. Nah, kemudian tentang bacaan salam atau ucapan salam saudara-saudara kita, mungkin karena baiknya ya, karena baiknya lantas mengucap salam masuk masjid, assalamualaikum. Jadi kan sudah kita jumpai, tapi pernah atau ada di beberapa masjid itu buka pintu assalamualaikum, tapi kan ada doa tersendiri kan ya. Masuk masjid, Allahumma ftahli abwaaba rahmatika. Nah, ini ada yang kami jumpai, ada masjid yang ketika temannya sholat atau temannya masuk itu mengucap salam assalamualaikum. Ini dulu memang dijawab itu ketika sholat. Nah, kemudian kita ya di dalam rumah sholatnya di ruang tamu, teman kita tok-tok, assalamualaikum, jenengan jam berapa? Jawabnya apa? Jenengan sholat sunnah, udah sholat wajib di rumah, tahu di depan itu ada tamu, tok-tok ucap salam, assalamualaikum. Jawabnya apa? Napa tiket no? Halo? Nah, apa yang tiket lagi bener apa? Alhamdulillahi rabbil alamin. Kok gak dijawab? Assalamualaikum. Pertama, ada pendapat gak usah dijawab, gak usah dijawab. Yang kedua, jawab aja, dijawab. Yang ketiga, jawab dengan isyarat. Kira-kira terlugi sing tepat ini. Jawab dengan isyarat. Yang kedua, jawab. Yang ketiga, ndak usah dijawab. Nah, yang pertama ndak usah dijawab. Nah, ndak usah dijawab. Ini juga salah. Nah, karena nanti ada hadisnya. Ndak usah dijawab, salah. Yang kedua, dijawab. Hadis ini bertentangan, padahal itu sudah dihapus. Untuk menjawab salam itu dulu ketika di Mekah, kemudian turun hadis Nabi melarangnya. Sudah kita berhenti, tidak boleh menjawab salam. Yang ketiga, dijawab dengan isyarat. Inilah ketentuan syariat. Di dalam hadis sahabat Suhaib ya mengatakan, marartu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yusalli fasallamtu alaihi. Kami ini berjumpa Rasul, kemudian kami ucapkan salam padahal dia itu sholat. Nah, apa kata Rasul? Faradda isyaratan bi usbuhi. Maka beliau menjawab dengan isyarat memakai jari-jarinya. Jadi kalau ada salam, mungkin temannya aja nabi, ya saking nabi yang gon-gon sebarang tuh jangan bisa salah. Nah, terus pripun? Kita menjawab dengan isyarat pakai jari-jari kita. Pakai jari-jari. Ini jawabannya. Yang kedua, kalau di dalam kitab Bulughul Maram, ya kita Bulughul Maram bab salat ini. Kita Bulughul Maram disebutkan yaqulu hakadha wa basatu kafahu. Beliau mengatakan Nabi, hakadha demikian. Beliau membuka jari-jarinya. Ya, jari-jari yang ada di telapak tangan ini dibuka. Jadi umpama assalamualaikum. Jawabannya ini. Itu isyarat. Nah, ternyata di penjelasan yang lain wa dhahrahu fawqa. Jadi di atas punggung ini berada di atasnya. Ini nggih ngeten iki. Mboten ngeten. Oke. Ngoten ya. Jadi assalamualaikum diangkat ini. Satu aja yang kanan. Mboten karo-karo nih. Karo-karo nih. Jadi gini dong. Loh. Nah, ini. Lah Jabir bin Abdullah
mengatakan demikian, lau dakhaltu ala qaumin wa hum yusallun. Untuk aku, kata Jabir bin Abdullah, seandainya aku ingin menjumpai satu kaum dan kaum itu sedang sholat, masalamtu alaihi, aku tidak mengucapkan salam ke mereka. Loh, ini menurut Abdullah bin Jabir bin Abdullah. Nah ini, sehingga untuk hal ini memang salam sunnah. Tapi kondisi seperti itu bisa saja mengganggu terhadap saudara-saudara kita. Tapi seandainya ini yang kita itu tidak tahu, jamaah kita, teman kita berada di rumah, kemudian kita ucapin salam, tidak tahu ini sholat apa, nggak ada orangnya, kita ucapin salam, ternyata loh sholat berada di belakang pintu ini, maka yang jawab begini, jawabnya isyarat. Atau kita tahu, nah kita tahu, oh ini sholat, tak ucapin assalamualaikum, ya juga tidak apa-apa jawabannya ini. Cuma kalau tadi yang tidak kelihatan itu, ya itu dikeraskan suaranya sehingga orang itu menyadari. Karena jawaban ini diketahui, seandainya tidak diketahui bisa jadi akan salam terus. Sehingga sholat itu dalam posisi manapun, kondisi dimanapun, itu sebetulnya untuk sholat sunnah yang kita lakukan di rumah itu boleh juga kita keraskan. Jadi bacaan kita keraskan. Cuma jangan sampai mengganggu lingkungan. Kalau malam-malam kita keraskan dikit, enakan sayup-sayup di dalam sholat. Suasana damai, suasana tenang. Dan itu juga fungsinya untuk meruqyah rumah. Biar menolong ya. Oh my god, ini angker ngene ya. Kata teluk bal-bal kok asli iki. Iki wong wayu liwat teko mburi iki. Salat aja di. Makanya salat itu bisa di rumah itu, bisa di ruang tamu, bisa di los, bisa di kamar, atau memang yang punya musola monggo gitu. Nah, tapi kalau musola nanti jin liwat mburi. Nah, maksud kami bahwa ayo sholat di segala tempat gitu. Yang penting tidak di belakang, dekat kamar mandi jangan. Di los bisa, sehingga suasana itu damai, menenangkan. Makanya Rasul itu di rumahnya tidak ada musola khusus. Nah, jadi musola di rumah itu nggak harus dibuat musola. Musola khusus nggak harus. Monggo. Oh main mepet, nggak betah gede, nggak ada musola. Ya tidak apa-apa. Soalnya di mana? Di kamar bisa, di ruang tamu bisa, di los bisa, sehingga suasana itu kita pakai bacaan-bacaan zikir dan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu Bapak Ibu. Nah, dalam dua hadis ini yang bisa kami sampaikan, sehingga kesimpulannya yang pertama, memang dulu waktu sholat pernah ngobrol itu boleh, tapi ternyata dihapus setelah beliau hijrah dari Habasyah itu. Kemudian yang kedua, wajib fokus di dalam sholat. Seandainya pikiran kita melayang, balikkan lagi, balikkan lagi. Kita berusaha untuk melaksanakan sholat dengan khusyuk. Yang ketiga, betul-betul sholat 5 waktu ini wajib kita jaga waktunya, dan bagaimana pelaksanaan sholat itu khusyuk, dan lebih-lebih kita juga akan lebih serius lagi dalam menjaga sholat wusta, yaitu sholat asar. Karena sholat itu hadisnya sangat mengancam untuk kita, sehingga amalan baik kita itu bisa jadi gugur, dan keluarga kita bisa jadi runtuh gara-gara tidak melaksanakan sholat asar. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah, sehingga kewajiban ini benar-benar kita laksanakan dengan sebaik-baiknya dan semaksimal mungkin. Akhirul kalam, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.